Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan telaah kurikulum yang disusun oleh Rustika Restuasi Khotibul Ulama Syaraf, Prodi PKMI semester 3, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Al-Ghazali. Pendahuluan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberi kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kurikulum SD tahun 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar mendidik lebih efisien dan efektif, dan melatar belakangnya adalah mengaruh konsep dibanding manajemen, yaitu MBO, manajemen by objektif, yang terkenal saat itu, kata Dr. Andes Mujito AKMSI, Direktur Pembina TK dan SD Diknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Ciri-ciri khusus kurikulum 1975. Kurikulum 1975 memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Menurut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana kegiatan mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. 2. Menganut pendekatan yang integratif, dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peran yang menunjang tercapai tujuan yang lebih akhir. 3. Pendidikan moral Pancasila dan kurikulum 1975 bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu mengetahui sosial pendidik agama. 4. Kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas, menggunakan dana dan waktu yang tersedia. 5. Mengharuskan guru untuk menggunakan teknik menyusun program mengajar yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksi PPSI. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 1975. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Mengarah pembentukan tingkah laku siswa. 3. Relevan dan kebutuhan masyarakat. 4. Menggunakan pendatang psikolog. 5. Menekankan efektivitas dan efisien. Kelemahan kurikulum 1975. Terdapat ketidakseriusan antara materi kurikulum sebagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. 2. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum pelaksanaan di sekolah. 3. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajukan hampir di setiap jenjang. 4. Guru disibukkan menulis rincian apa yang disampaikan di setiap kegiatan pembelajaran. 5. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan untuk pendidikan secara strategik sehingga kurang mempelajari peluang untuk memperoleh potensi daerah. Kurikulum SD tahun 1984. Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif secara mandiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati suatu pengolahan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara siswa aktif CBSA atau Student Active Learning SAL. Ciri-ciri umum untuk kurikulum CBSA. 1. Berorientasi pada tujuan instruksional. 2. Pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik, mendapatkan cara belajar siswa aktif CBSA. 3. Pelaksanaan pendidik sejarah perjuangan bangsa
SBP PB. Materi pembelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. 5. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 1984. 1. Kurikulum memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. 2. Praksa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar dan menunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. 3. Ketertiban siswa dan kegiatan belajar yang langsung yang ditujukan dengan peningkatan diri dalam pelaksanaan tugas. 4. Anak dapat belajar mengalami langsung. 5. Kualitas interaksi antar siswa sangat tinggi dan baik intelektual maupun sosial. Kelemahan kurikulum 1984. 1. Banyaknya sekolahan kurang mampu menafsirkan CPSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, latar siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar dan menyolok. 2. Adanya ketergantungan kepada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku, teks, dan metode yang disebut secara rinci sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menunjukkan metode yang tepat yang dimiliki sumber belajar sangat terbatas. 3. Dapat didominasi oleh seorang untuk jumlah siswa sehingga tidak menolak pendapat peserta lain. 4. Siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. 5. Peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga praksa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.